Kembali bersama kami di Lunch Talk pemirsa, siang hari ini kami masih membahas tentang tagar Save Haji Lulung Pak Nukman. Tadi di pengunjung segmen saya sudah sempat berkomentar. Jadi sekarang nih kalau ada kita lihat di TV gitu ya siang hari pemangku kebijakan atau pejabat publik atau petinggi partai gitu ada yang dipanggil KPK atau ke Barreskrim. Itu nggak berapa lama kemudian pasti meme-nya udah rame tuh di pers maupun Instagram sejumlah sosmed lain. Artinya sudah menjadi konsekuensi sosial juga ya akan pembulian di medsos. Tapi kan tidak semuanya juga kan Pak Nukman kan, tidak semua pejabat yang terkena korupsi, hanya beberapa yang spesifik aja kalau diamatin. Nah ini yang seperti apa sih kira-kira yang menarik perhatian? Jadi kita harus tahu psikologi rakyat ya. Psikologi rakyat adalah rakyat itu bekerja, kemudian setiap hasil usaha dia dipajakin untuk menjalankan negara. Dan mereka pasti tidak rela kalau kemudian pajak itu dipakai untuk nggak dikorupsi dan lain-lain. Dari dulu sebenarnya nggak rela. Cuma dari dulu tuh nggak ada tempat untuk mengadu. Kemana mengadu? Ke media mainstream nggak ada tempat, ya kan? Karena media mainstream punya agenda sendiri. Oke, sekarang kita punya namanya media sosial. Maka setiap ada upaya untuk menggerogoti uang pajak rakyat punya jalan untuk menyampaikannya. Ya disuarakanlah lewat online. Tanpa ada KPK pun, ya. Sebenarnya setiap ada upaya untuk gerogoti APBN dan lain-lain, itu banyak ngomong kok. Contoh gini, ketika ada jalanan di Pantura itu banyak jebol di setiap Lebaran, menjelang Lebaran, itu selalu banyak yang ngamuk. Ini kemana uang kita? Gitu kan. Nah, pas ada KPK tambah lagi. Setiap orang yang ketangkap KPK itu dibully habis. Bukan benci pada orangnya enggak sebenarnya, saya juga. Tapi benci pada kelakuan. Coba lihat itu sekolah banyak yang bobrok, ya kan? Makanya di Twitternya Save Haji Lulung itu ada juga kadang-kadang tersip anak sekolah yang naik entah jalan kaki lewat jembatan itu hanya untuk sekolah dan uang itu dirampok oleh orang-orang semacam itu, gitu, nggak rela lah, gitu, nggak rela. Nah inilah suara publik. Psikologinya adalah bukan untuk membuli kepada para koruptor, tapi ini adalah suara publik, nggak rela, gitu. Jadi bukan bully itu balas, bukan bully. Kalau bully itu kepada yang lemah, ya. Ini enggak, ini kepada orang yang kuat kok. Orang yang punya uang gede kok. Jadi ini kritik sosial ya? Kritik sosial, marah kita itu marah kita. Makanya setiap ada yang ketangkap KPK, ya udah langsung bully. Itu kritik sosial. Jadi bully, beda sama bully ya. Bully itu lain. Nah kita kembalikan lagi nih ke kasus Ahok versus DPRD DKI Jakarta. Ini kan sebenarnya di sini posisi siapa yang salah, siapa yang benar itu juga belum jelas terbukti. 12,1 triliun itu sebenarnya siapa yang menyelundupkan, siapa yang kemudian meng-approve dan sebagainya. Nah, Haji Lulung di sini artinya kan bukan orang yang 100% salah juga, tapi kemudian dia menjadi satu jokes gitu, karena memang ada beberapa hal ya Mas Suban ya. Kalau kita lihat dulu waktu pelantikan Lamborghini parkir depan DPRD. Nah ini sebenarnya masalah tokoh nih, ini masalah tokoh. Tokohnya itu ada dua sebenarnya. Ahok udah resmi ya, Ahok ya, bukan lagi gubernur DKI tapi Ahok. Ya karena personnya kuat banget. Kedua adalah DPRD. DPRD itu figurnya siapa sih? Yang paling harusnya Taufik, ya kan? Taufik. Edi harusnya. Ya kan? Tapi Lulung ini kan juga banyak omong. Gitu. Akhirnya dia muncul media. Makanya ketika tadi ada garisnya adalah putih dan hitam, udah jelas ya. Putihnya adalah Ahok karena dia nggak punya jejak korupsi. Oke, dan dia berusaha untuk membersihkan korupsi. Hitamnya siapa? Ya sudah, yang jelas adalah DPR. Soal DPRD. Karena apa? Bukan soal sekarangnya, bukan soal sekarang dibuat Ahok, tapi kan sudah menjadi pemahaman umum bahwa APBD itu digarong ya dari dulu, ya kan? Bahwa sekarang lagi juga ya. Nah kebetulan ketuanya yang dianggap sebagai sesepuhnya itu ya Taufik, ya kan? Lulung dan kawan-kawan. Ambil sampel aja satu. Gitu ya udah, itu aja yang dikenal publik aja. Jadi ini soal tokoh, di ketuanya siapa itu? Gitu. Bahkan makanya kalau kita dipertaruhkan antar aliran silat itu kan yang dilihat ketuanya siapa. Tapi kan yang lucu ada ketuanya sebenarnya. Apakah karena si Haji Lulung ini lebih vokal begitu maka atensinya jadi tertuju? Lebih sering salah ucap. Haji Lulung itu kan memang sering bertingkar sama Ahok, ya kan? Sampai dia ngomong kok, aku tuh mudah aja jadi uang kok. Ya itu berita itu sampai di mana-mana sekarang keluar lagi nih. Saya meludah aja jadi uang di Tanah Abang ya. UPS jadi USB. Memang dia tokoh kontroversial juga. Tapi di sisi yang lain. Perspektif media, Pak Supun, apakah Anda setuju hal-hal yang dilakukan Haji Lulung beberapa hari terakhir ini dalam konteks perseteruan antara DPRD dan eksekutif Pemprov dalam hal ini yang menarik perhatian dan menjadikan dia momok dari DPRD itu sendiri dibanding yang lain? Pertama kan tugas media adalah melakukan pendidikan kepada rakyat, ya kan, pada pembaca kita. Kita memberikan pencerahan mana sesuatu yang baik, mana sesuatu yang benar, ya kan.
Kemudian media itu juga harus berpihak kepada kebenaran. Itu prinsip dasar dari 9 elemen jurnalistik ya kan. Nah, saya kira kita melihat di sini fenomena tadi benar Pak Nunggu tadi itu sosok memang. Haji Lulung ini kan bukan kali yang pertama dan saya kira bukan yang terakhir ini. Kasus ini dengan karena masih mengungkapkan soal komunis segala macam. Nah, muncul sekali lagi gitu kan. Jadi banyak ya soal kasus sebelumnya kita nggak usah sebut begitu banyak. Jadi memang kita melihat bahwa dunia ini kan seperti drama atau film ya, ada tokoh protagonis dan ada antagonis. Pasti keberpihakan itu juga muncul di pembaca dan publik semuanya. Dan sekarang seperti Pak Nunggu tadi bilang, semua orang bisa bebas bicara apa saja. Bisa bebas hari detik ini, karena kita ini sekarang sudah tersambung, kalau kata Friedman itu kan dunia sudah datar. Jadi apa yang terjadi, kita ngomong ini kan dari mana-mana udah muncul gitu kan. Jadi orang bisa dari tempat tidurnya, dia bisa langsung berkicau. Misalnya yang contoh itu yang lucu-lucu dari Nunung itu kan, apa? Ternyata siapa saya lupa ya. Ternyata tongkat Nabi Nabi Musa itu di samping untuk membelah Laut Merah juga untuk membelah rambut Haji Lulung. Ini kan jadi memang sesuatu diringankan, dibuat bercanda gitu kan. Dalam tanda petik mungkin ngeledek ya, oke gitu kan. Ini kan karena publik kita itu kan sudah ruwet ya. Korupsi, KPK versus segala Polri, terus MK dan segala macam, ini kan ruwet nih. Situasi ini sebenarnya dalam benak kita itu kayak benang kusut. Itu dicairkan lewat humor. Nah, itu dicairkan ya kan dengan saluran sekarang media sosial itu sangat efektif itu gitu. Dan semua orang dari manapun tanpa ada sekat ruang, tanpa ada waktu, kapan saja bangun tidur jam 2 dia silahkan gitu kan. Nah, fenomena ini sebenarnya bagus untuk publik. Untuk perpolitikan kita karena rakyat mengawasi langsung. Artinya untuk pendidikan politik ini significantly memberikan signifikan, kontribusi. bagus sekali sebetulnya kan. Tinggal nanti bagaimana kita mengarahkan supaya nanti bahwa kebebasan kita tidak berbenturan dengan misal undang-undang yang ada, itu harus diatur. Saya kira itu harus diatur semua karena kalau tidak diatur semua berbenturan dan yang kerepotan kita nanti ini di sini. Gitu. Oke, kalau dari segi marketing politik bagaimana nih untuk personnya sendiri? Katakanlah kita mengingat misalnya Ruhut Sitompul selama ini terkenal sebagai orang yang suka dibully juga oleh publik, tapi karena dia lebih ke membuli dirinya sendiri kadang-kadang ya. Nah ini kalau untuk posisi Haji Lulung, apakah nanti itu akan mempengaruhi kredibilitasnya atau sekarang gini, seperti itu dalam politik? Partainya sendiri kan P3 itu terpecah pendapatnya soal dia. Dulu kan mendukung dia 100%, sekarang udah terpecah. Artinya apa? Di internal sendiri kalau baca dari media saja ya, itu sudah ada dua pihak yang satu cocok sama Lulung, satu berseberangan gitu ya. Kedua adalah publik itu kalau kita lihat di sosial media yang di daerah Jakarta dan sekitarnya itu udah nggak suka sama Lulung. Jadi kalau istilahnya itu kalau pemilu hari ini dilakukan, dia kemungkinan akan terpilih sebagai anggota DPR, kemungkinan. Kalau hanya membaca dari yang ada di media sosial, akan beda kalau dia udah punya umat yang spesifik yang memang hanya nurut sama dia gitu. Itu beda. Tapi terbaca bahwa hari ini adalah bukan harinya Lulung. Jadi secara politik dia wajahnya kurang cocok untuk memenangkan pertarungan. Tapi Pak Zuban ini kan mau tidak mau ada popularitas yang dituai ya dari hal ini ya. Dia ratingnya naik lah, kita bisa bilang quote-unquote. Bisa nggak sih ada satu manuver yang justru menguntungkan untuk seseorang mungkin di masa yang akan datang, siapa aja nih yang jadi korban bully? Iya, kan begini. Popularitas tidak linear dengan elektabilitas. Itu jauh berbeda ya kan. Kalau Anda populer karena baik, kemungkinan besar Anda terpilih. Tapi kalau populer Anda tidak baik atau jahat, belum tentu bisa juga terpilih, misalnya gitu kan. Nah, orang-orang yang seperti yang popularitas dalam tanda petik seperti itu, barangkali dia tidak berpikir lagi bagaimana sebenarnya cari popularitas yang lebih baik. Apapun yang penting populer. Nah, nggak kayak koruptor itu tidak peduli lagi bahwa dia dianggap orang jahat, orang buruk, nggak penting. Dia bisa melambaikan tangan kok di gedung KPK itu kan. Sambil tertawa, ambil senyum segala macam. Jadi saya kira sistem nilai, sistem moral tuh sudah terpinggirkan, saya kira itu. Nah, ini harusnya media dan mungkin juga media sosial, artinya dengan bercandanya itu bisa melakukan edukasi, ya kan, bahwa misalnya elit itu tingkat DPRD, tingkat DPR atau pemerintahan atau menteri, semua harus patuh pada etika. Kalau dia tidak punya etika, dia sama saja dengan yang bukan pemerintah, bukan elit misalnya. Elit tidak punya etika berarti tidak mengerti juga komunikasi politik baik ke internal partai maupun juga eksternal maupun publik. Nah, kita akan bicarakan setelah jeda berikut.